tetapi ini digunakan untuk menguasai, memiliki tanahnya rakyat yang seharusnya menjadi miliknya rakyat, dan digunakan untuk memeras rakyat juga dengan cara membebani pajak retribusi ganda. Maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, maka pendataan dimulai pada hari ini. Oh, ini acara pencanangan pendataan tanah surat ijo. Dimulainya pendataan tanah surat ijo Surabaya bagi anggota. Untuk data itu kita perlukan sebagai data pendamping yang nantinya akan diajukan ke pemerintah pusat apa? Pemerintah pusat guna mendapatkan pertimbangan atas permohonan kita atas atas pembebasan surat hijau. Apa langkah terdekat Pak ke depan? Kita ada tiga jalan utama, ya. Trimarga Juang, kita ada Trimarga Juang. Ya, pertama bahwa sudah ada kesepahaman antara Menteri ATR dengan diperantarai Pak Dekarwo bahwa semua tanah-tanah negara, artinya tanah yang tidak dibeli dari APBD Pemkot, itu diurus oleh negara, dalam hal ini oleh BPN. Nah, untuk memperkuat itu, kita lakukan pencanangan pendataan. Yang hari ini dilakukan? Iya, ya kita canangkan. Makanya kita untuk pendataan, supaya kita tahu siapa-siapa yang mengklaim menguasai tanah secara fisik ini kita data. Ya, itu marga pertama. Marga kedua, jalan kedua, kita telah membuktikan bahwa tanah aset ini bukan tanahnya Pemkot. Oleh karena itu di Surabaya kami akan memperjuangkan agar perda IPT sama perda retribusi itu harus dicabut. Yang ketiga tentu kita memperkuat diri. Perjuangan kita memperkuat diri dengan melakukan konsolidasi, sosialisasi. Bapak yakin kan perjuangan ini memenuhi target, ya kan? Istilahnya berhasil. Oh ya, yakin, saya yakinnya bahwa karena kita melihat bahwa ini adalah merupakan hak warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, dilindungi oleh undang-undang dasar. Yang kita perjuangkan adalah hak konstitusi, hak undang-undang untuk mempunyai tanah. Pemkot sendiri berulang kali meminta kalau memang kurang pas kebijakan Pemkot, silakan ambil jalur hukum. Bagaimana pendapat Pak Andung? Ya, pertanyaannya bukan pada jalur hukum, tapi pertanyaannya pada kenapa Pemkot itu sudah tahu ini bukan tanahnya. Kenapa dibuat perda berdasarkan tanah itu? Retribusi. Iya. Saya wawancara dengan beberapa warga Surat Ijo, ada yang tidak bayar retribusi hingga 10 tahun bahkan lebih. Ini bagian dari protes. Apa ini Bapak mendukung dengan hal ini? Oh iya. Karena memang kenyataannya bahwa peraturan daerah itu cacat. Tidak seharusnya Pemkot pasti berpijak ini berdasarkan peraturan daerah kan gitu. Tapi kemarin kita sudah bisa membuktikan bahwa aset tanah surat ijo itu bukan asetnya Pemkot. Kita telah membuktikan 4 bukti. Bukti yang pertama, neraca keuangan tidak ada. Kemudian yang kedua, APBD tidak keluar untuk membeli tanah. Itu dengan bukti apa? Pernyataan warga kami tidak pernah menerima ganti rugi ketika tanah itu dikuasai oleh Pemkot. Bukti yang ketiga, penguasaan tanah itu tidak sah. Karena tanah itu dikuasai oleh Pemkot pada saat tanah itu sudah ada penghuninya. Tanah negara yang sudah ada penghuninya, seharusnya kalau ingin menguasai mesti harus diganti rugi. Tidak ada pengganti rugi. Yang keempat, penggunaan tanah penguasaan HPL itu tidak boleh untuk kepentingan di luar pemerintahan.
seharusnya untuk pemerintahan saja, untuk kepentingan Pemkot, tetapi ini digunakan untuk menguasai, memiliki tanahnya rakyat yang seharusnya menjadi miliknya rakyat, dan digunakan untuk memeras rakyat juga dengan cara membebani pajak Retribusi. ganda, ya pajak PBB dan ini. Jadi dengan demikian Pemkot itu melakukan pemerasan dengan menggunakan tanah. Tanahnya adalah tanah negara. Berarti ada unsur pemerasan, Pak, yang dilakukan Pemkot? Ya, kalau apa namanya, kalau bukan tanahnya digunakan untuk memungut, itu namanya apa? Unsur pemerasan gitu? Iya.